Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Faradillah dari kelas C NIM 70200121097. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Penghasil energi antara lain yaitu glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Kendala penggunaan sumber energi. Yang pertama, pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Kedua, change in body energy store sama dengan energi intake dikurang energi expenditure. Ketiga, makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triasilgliserol. Keempat, ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Kelima, karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Pada bagian ini kita dapat mengetahui keterkaitan dari hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Selanjutnya, peran sentral hati dalam metabolisme. Pada slide selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana proses metabolisme karbohidrat, protein, lipid pada hati. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang jalur metabolisme glukosa di hati. Glukosa di hati itu terdiri dari gula darah dan pirufat. Nah, pirufat memecah menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA ini dapat mengakibatkan kolesterol. Nah, CoA juga akan menuju ke siklus TCA yang akan menjadi ATP. Selanjutnya pada bagian ini menjelaskan jalur metabolisme protein di hati. Protein di hati itu mengandung asam amino yang terdiri dari nukleotida hormon, protein plasma, dan protein jaringan. Nah, asam amino di hati itu akan memecah menjadi pirufat. Kemudian akan menuju asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan melakukan siklus TCA. Nah, siklus TCA ini menghasilkan glukosa dan glikogen dan juga menghasilkan ATP. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang jalur metabolisme asam lemak di hati. Asam lemak di hati itu terdiri dari plasma lipoprotein dan asam lemak. Kemudian asam lemak di hati akan menuju asetil CoA. Nah, di asetil CoA akan menghasilkan kolesterol, di mana kolesterol ini akan menyebabkan garam empedu dan hormon steroid. Nah, asetil CoA ini akan menghasilkan juga badan keton dalam darah. Kemudian asetil CoA akan menuju siklus TCA. Nah, kemudian akan menghasilkan ATP. Metabolisme khusus jaringan selama siklus fat phase. Sumber penghasil energi bagi tubuh terdiri dari eksogen, yaitu berasal dari diet, dan endogen berasal dari jaringan baik dari cadangan di tubuh. Endogen ini
yaitu metabolisme sumber energi lainnya, yaitu laktat atau keton tubuh, dan menyimpan sumber energi dalam tubuh, yaitu glikogen atau triasilgliserol. Nah, penyimpanan sumber energi dalam tubuh itu untuk karbohidrat terbatas hingga 380 gram pada orang dewasa, dan triasilgliserol bisa jadi melebihi batas. Selanjutnya, metabolisme jaringan spesifik makronutrisi. Perbedaan jaringan yaitu perbedaan karakteristik pola penggunaan, penyimpanan, dan pengeluaran makronutrisi. Pada tabel ini menjelaskan tentang metabolisme spesifik jaringan. Yang pertama itu otak. Bahan bakar yang digunakan adalah glukosa dan badan keton. Bahan bakar dirilis itu laktat. Kedua, otot. Bahan bakar yang digunakan adalah glukosa. Bahan bakar dirilis laktat. Ketiga, rangka. Bahan bakar yang digunakan yaitu asam lemak bebas, triasilgliserol, asam amino, dan rantai cabang. Bahan bakar dirilis alanin dan glutamat. Keempat, jantung. Bahan bakar yang digunakan itu asam lemak bebas, triasilgliserol, glukosa, dan keton. Kelima yaitu hati. Bahan bakar yang digunakan adalah asam amino. Dan bahan bakar dirilis itu glukosa, badan keton, dan laktat. Keenam, usus. Bahan bakar yang digunakan itu glukosa dan glutamin. Bahan bakar dirilis laktat dan alanin. Ketujuh, sel darah merah. Bahan bakar yang digunakan itu glukosa. Bahan bakar dirilis itu laktat. Kelapan, ginjal. Bahan bakar yang digunakan itu glukosa, asam lemak bebas, badan keton, laktat, dan glutamin. Bahan bakar dirilis itu glukosa. Kesembilan, jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu bahan bakar yang digunakan adalah glukosa dan triasilgliserol. Bahan bakar dirilis itu laktat, asam lemak bebas gliserol. Selanjutnya, siklus fat phase dapat dibagi menjadi 4 keadaan atau 4 fase. Yang pertama, keadaan makan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makanan tertelan. Kedua, keadaan puasa pasca absorptif atau awal yang terjadi sekitar 3 jam hingga sekitar 12-18 jam setelah makan. Ketiga, keadaan puasa yang berlangsung sekitar 18 jam sampai sekitar 2 hari tanpa asupan makanan tambahan. Yang terakhir, keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang. Keadaan kekurangan makanan yang sepenuhnya beradaptasi yang berlangsung selama beberapa minggu. Baik, ini adalah gambar disposisi glukosa diet, asam amino, dan lemak dalam keadaan makan. Selanjutnya, fase homeostasis glukosa pasca absorptif atau puasa. Setelah nutrisi dalam makanan telah diserap, tubuh bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Yang pertama, otak membutuhkan sekitar 120 gram glukosa per hari, dan jaringan glikolitik akan menggunakan lagi 50-60 gram. Kadar glukosa darah harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak, sehingga tubuh merespon dengan cara yang terkoordinasi dan jaringan khusus untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Kedua, kadar glukosa darah yang menurun, yang itu ditunjukkan pada gambar 16-4, menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukagon pada gambar 16-5 untuk merangsang pemecahan glikogen. Ketiga, sebuah kenaikan simultan katekolamin merangsang lipolisis di jaringan adiposa. Efek gabungan dari penurunan insulin dan peningkatan kenaikan katekolamin mengakibatkan kenaikan tingkat asam lemak bebas dalam sirkulasi.
pada gambar 16-4. Selanjutnya pada gambar 7.8 menjelaskan tentang aliran pasca penyerapan primer dari substrat antara hati, CNS, jaringan adiposa, otot, dan sel darah merah. Pada gambar 7.9 menjelaskan tentang aliran substrat antara hati, CNS, jaringan adiposa, otot, dan sel darah merah selama keadaan puasa dan kelaparan. Selanjutnya pada gambar 16-7, yaitu pemanfaatan bahan bakar selama kelaparan berkepanjangan. Salah satunya jaringan yang menggunakan glukosa adalah otak dan jaringan glikolitik wajib dihilangkan untuk kejelasan. Asam lemak telah menjadi bahan bakar utama untuk jaringan seperti hati dan otot, dan badan keton telah menggantikan sejumlah besar penggunaan glukosa otak. Selain itu, otak telah membatasi sebagian penggunaan glukosanya untuk glikolisis dengan pelepasan laktat, sehingga mengurangi oksidasi glukosa ke tingkat yang sangat rendah. Selanjutnya pada gambar 16-1 menunjukkan pemanfaatan glukosa versus waktu dalam 5 fase homeostasis glukosa. Pada tahap 1 mengacu pada periode penyerapan atau postprandial, tahap 2 hingga periode pasca penyerapan, tahap 3 hingga kelaparan awal, tahap 4 kelaparan menengah, dan tahap 5 kelaparan berkepanjangan. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang pemanfaatan substrat, yaitu pada bagan di samping kiri yaitu menjelaskan tentang adaptasi kelaparan, dan bagan di sebelah kanan itu menjelaskan tentang sepsi atau trauma. Catatan peningkatan tanggapan ditunjukkan oleh panah hitam tebal. Baik, itulah penjelasan materi tentang integrasi metabolisme. Apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.